Bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, mengaku tidak berpikir ketika mencetak gol roket ke gawang Fortuna Sittard. Gol Calvin Verdonk lahir pada menit ke-71. Berawal dari bola muntah, dirinya langsung menyambar dengan sepakan kaki kiri yang keras. Terkait kunci golnya itu, Calvin Verdonk mengaku tidak banyak berpikir. Ia hanya memastikan timing yang tepat. Itu hanya soal waktu. Saya tidak banyak berpikir, kata Calvin Verdonk. Sebagai fullback, Anda harus sedikit menyerang. Jika Anda bandingkan saya dengan Bryan Pereira, saya lebih condong menjadi fullback yang sedikit turun dalam membangun serangan. Tuturnya menambahkan. Berkat hasil ini, NEC Nijmegen saat ini mengumpulkan 23 poin dan menempati di peringkat 11 klasemen sementara Liga Belanda. Sementara itu, Fortuna Sittard menghuni tangga ke-8 berkat torehan 25 angka dalam 19 laga. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyambut kehadiran Denny Lanzaat. Sebab pria yang akan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia punya kualitas ciamik. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan menjadi juru taktik baru untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu akan dibantu oleh dua sosok anyar sebagai asistennya, yakni Lanzaat dan Alex Pastoor. Haye pun sudah cukup akrab dengan tiga sosok pelatih tersebut. Pasalnya, pemain Almere City ini sempat bekerja sama saat masih berseragam AZ Alkmaar. Haye memiliki pandangan tersendiri untuk sosok Lanzaat yang cukup lama berkarir sebagai asisten pelatih. Dia menilai, sosok berusia 48 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. Bersama dengan Denny, saya juga memiliki hubungan baik. Denny juga menjadi asisten pelatih di AZ. Dan saya pikir dia benar-benar berkualitas, cukup santai dan orang yang tenang. Tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League. Dan dia bermain di tim nasional Belanda, kata Haye. Tom Haye mengakui Lanzaat memiliki komunikasi yang bagus, sehingga dapat menjadi penghubung yang sangat baik dengan para pemain. Pengalaman Lanzaat sebagai pemain lini tengah juga akan menjadi nilai tambah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia juga merupakan penghubung yang sangat baik antara pelatih kepala dan tim. Jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di tim. Dia sangat pandai menjaga mental. Makanya menurut saya kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik. Jadi dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi saya bisa belajar banyak darinya, pungkas dia. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Maatsen yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa menunjukkan performa apik. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Di sisi lain, akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Ian Maatsen bersama Maes Hilgers, pemain keturunan yang lebih dulu membela Merah Putih. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia. Tom Haye menelan kekalahan bersama Almere City saat dipantau asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor. Kekalahan Almere City itu didapat dari Heracles 02 dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie Belanda di Stadion Janmar. Nahas bagi Tom Haye yang tampil sebagai starter dalam pertandingan itu. Haye dan kawan-kawan kalah dari Heracles saat dipantau Alex Pastoor. Tidak saja menelan kekalahan,
Haye juga mendapat kartu kuning pada menit ke-55 setelah melanggar Suv Podgorenu. Momen Alex Pastor memantau Haye terlihat dalam cuplikan siaran langsung pada ESPN, yang kemudian viral di media sosial. Tim pelatih Timnas Indonesia yang berada di Belanda saat ini terus mengamati pemain-pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Eliano Reinders juga mendapatkan pemantauan. Akan tetapi nasib Eliano berbeda dengan Haye. Eliano yang bermain sebagai bek kanan di Zwolle meraih kemenangan 3-1 atas pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Kekalahan dari Heracles membuat Almere City tertahan di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Belanda dengan koleksi 10 poin. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk mencetak gol berkelas saat NEC Nijmegen membantai Fortuna Sittard 4-1 dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie Belanda Minggu. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Rogier Meijer memainkan Calvin Verdonk sebagai bek kiri. NEC yang menguasai bola sejak menit awal baru bisa mencetak gol pada menit ke-34 melalui Sami Owaisa. Akan tetapi, 5 menit berselang tim tamu menyamakan kedudukan lewat gol Laurence Rosier. Imbang 1-1 pada babak pertama membuat NEC kembali meningkatkan serangan pada babak kedua. Tuan rumah baru bisa menambah gol pada menit ke-69 melalui Vito van Kroijff. 2 menit berselang, Calvin Verdonk menambah keunggulan NEC jadi 3-1 melalui gol berkelas. Gol tersebut tercipta setelah Verdonk memanfaatkan kemelut di kotak penalti Fortuna. Mulanya pemain pengganti Brian Linssen berupaya membuat umpan tarik dari sisi kiri. Namun bola coba dibuang pemain belakang Fortuna. Hanya saja, bola buangan itu tidak sempurna dan jatuh di kaki Verdonk. Tanpa ampun Verdonk melepaskan tembakan keras kaki kiri yang membuat kiper Lou Koopmans tidak menyangka bola masuk ke gawang. NEC menutup pertandingan dengan kemenangan 4-1 atas Fortuna. 1 gol tambahan dikemas pemain pengganti Thomas Owejan pada menit ke-82. Dengan kemenangan atas Fortuna Sittard, NEC Nijmegen kini menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Belanda Eredivisie. Salah satu nama pemain yang saat ini menjadi incaran pelatih Patrick Kluivert adalah Miljan Manhoef. Sebelumnya, PSSI terus melakukan upaya untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan, termasuk dari Belanda. Hal inilah yang membuat Kluivert menugaskan tim scout untuk memantaunya. Kluivert sudah mengirimkan tim scout untuk memantau Manhoef terkait potensi luar biasa dari pemain keturunan Indonesia tersebut. Tim scout juga ditugaskan untuk menonton pertandingan yang berlangsung antara Sunderland FC melawan Stoke City dalam ajang Piala FA 2024/2005. Manhoef termasuk pada daftar pemain yang tengah menonton laga tersebut. Miljan Manhoef lahir pada 3 Januari 2002 di Beemster, Belanda. Dia memiliki darah orang Indonesia dari kakeknya. Manhoef memiliki postur tubuh menjulang tinggi sekitar 1,79 meter, sehingga mudah baginya untuk bermain dalam kedua sisi serangan. Manhoef dapat diposisikan sebagai penyerang di sayap kanan, walaupun dia dapat bermain di posisi bek kiri atau sayap kiri. Dengan menggunakan kaki kirinya, Manhoef mampu melakukan dribbling dan kemampuan dalam memberikan peluang pada sisi sayap. Dengan kemampuan teknis yang luar biasa yang dimilikinya, Miljan Manhoef bisa menjadi pilihan yang tepat dalam memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Meski nama calon pemain naturalisasi tersebut masih cukup asing di telinga pecinta bola di tanah air, namun kehadirannya diharapkan dapat menjadi tambahan amunisi bagi Timnas Indonesia untuk berbicara banyak di level internasional.